Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sobat PKN Stan. Saya menyapa lagi untuk teman-teman sobat PKN Stan entusias yang mungkin tahun ini ingin mencoba masuk seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN Stan 2021. Dan mungkin juga sudah ada yang mencoba tahun-tahun sebelumnya, terakhir tuh di tahun 2019 ya, karena 2020 tahun kemarin tidak ada SPMB PKN Stan dikarenakan ada pandemi COVID-19. Nah, untuk di video kali ini saya hanya membahas satu topik khusus yang spesifik, yaitu topik yang sebenarnya menggelitik dan tapi sering dipertanyakan oleh para pendaftar SPMB PKN Stan, para orang tua pendaftar. Ini pertanyaannya topik ini sering dibahas, yaitu apakah masuk PKN Stan itu bisa dengan bayar gitu, atau dengan kata kasarnya menyogok lah, dengan sejumlah uang dibayar pada oknum-oknum tertentu bisa lulus PKN Stan. Apakah bisa seperti itu? Ya, izinkan saya menjawab ya. Untuk topik ini saya tidak mengklaim diri saya paham 100%, tapi dari pengalaman selama lebih dari 10 tahun menangani dan berkutat lah istilahnya, ada ambil bagian juga di penerimaan PKN Stan dari 2009 sampai 2021 ini. Saya berani kasih jamin bahwa yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN Stan itu adalah murni dari kemampuan intelektualnya. Jadi jika ada cerita-cerita sumbang di luar sana yang mengatakan bahwa masuk PKN Stan itu bisa dengan menyogok atau menyuap petugas ujian atau petugas pegawai PKN Stan-nya, itu tidak benar ya saudara-saudara, karena sistem ujiannya dari dulu ya, PKN Stan itu sangat ketat. Mulai dari pencetakan soal itu diserahkan kepada peruri dulu, yang masih ujian tertulis ya, itu diserahkan kepada peruri. Cara mendistribusikan soalnya ke tempat ujian juga itu sangat ketat, diawasi oleh petugas, dikawal oleh rekan-rekan dari kepolisian, karena itu dianggap dokumen negara yang sangat rahasia, cetakan soal itu. Terus pelaksanaan ujiannya juga itu sangat ketat ya, ada pengawasnya, ada pengawatnya, di lokasi manapun seperti itu. Dan terbukti ada beberapa orang yang ingin berbuat curang seperti memakai joki di Makassar ya. Saya ingatnya tuh beberapa kali di Makassar itu ketahuan, tertangkap jokinya gitu. Dia pakai alat di telinga gitu, ternyata bunyi pas metal detektornya mendeteksi ada alat di tubuhnya, ternyata ada pasang semacam earphone ginilah, tapi kecil gitu di telinganya. Dan setelah dilacak ternyata ada sindikatnya yang digerebek di salah satu hotel di Makassar. Anda bisa googling itu beritanya, itu saya ingatnya hanya di Makassarnya, tahunnya saya lupa. Jadi seperti itu, ada praktek-praktek yang berusaha untuk mencurangi SPMB PKN Stan memang, tapi alhamdulillahnya selalu ketahuan. Nah,
Terus dari segi sisi pendistribusian lembar jawaban yang sudah dijawab oleh peserta, untuk diseleksi, untuk dinilai dengan sistem computerized, itu juga dikawal benar-benar itu sampai ke tim seleksinya di Bintaro di Jakarta. Jadi tidak main-main. Nah, dengan sistem seperti itu saja yang masih dengan tertulis, itu sangat sulit untuk mengakali hasil ujian dari seleksi penerimaan mahasiswa baru STAN. Terlebih setiap kali pelaksanaan USM STAN itu selalu diawasi oleh pihak Inspektorat Jenderalnya Kementerian Keuangan. Nah, rekan-rekan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ini tidak main-main. Mereka kalau ada sedikit saja fraud, ada sedikit saja kecurigaan, mereka pasti tindak. Dan itu bisa laporannya sampai ke Menteri Keuangan siapapun itu. Jadi sangat sulit untuk mengakal-ngakali hasil dari seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN ini. Bisa nggak nanti rankingnya karena ada yang ngasih uang diubah-ubah bang? Nggak bisa. Itu ada tim tersendiri dan diawasi sampai hasil nilainya itu keluar. Itu tidak hanya 1-2 orang yang terlibat, tapi banyak, dan itu saling mengawasi. Jadi sangat hampir mustahil lah untuk terjadi kecurangan, apalagi sudah tadi saya bilang diawasi pula oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Memang ada beberapa kasus seperti ada orang tua yang tiba-tiba datang ke panitia ujian atau ke PKN STAN atau ke Balai Diklat yang mengaku sudah membayar sejumlah uang kepada oknum tertentu, kok nggak lulus anaknya gitu. Nah, itulah tadi ada oknum-oknum yang berusaha untuk mencari keuntungan di SPMB PKN STAN ini, namun dengan cara menipu. Dia bilang dia bisa ngurus, dia bilang dia bisa ngurus anaknya sampai lulus, dia bilang dia bisa atur semuanya gitu, anaknya pasti lulus kalau bayar sekian gitu. Dari mana? Jalannya dari mana? Nggak ada. Yang ada oknum-oknum itu seperti ini, dia menjaring misalnya 10 orang tua pendaftar SPMB PKN STAN yang ingin banget anaknya itu lulus. Dari 10 ini dia minta misalnya 1 orang 100 juta, artinya 10 orang 1 M. Nah, kalau misalnya tidak lulus dikembalikan sekitar, yang saya pernah dengar ya ceritanya itu dikembalikan 80% atau 90% dari uang sogokan itu. Tapi kalau lulus ya untuk dia uangnya semua gitu kan. Nah, dia berharap dari 10 ini paling tidak 1 sajalah gitu, atau 2 saja yang lulus, dan dia tidak ngapa-ngapain, dia hanya menanti anak-anak si yang pendaftar itu, yang menyogok itu lulus beneran gitu dari hasil jeripayanya sendiri, bukan karena dia atur atau urus, karena dia mau ngurus atau atur kemana gitu, karena sistem penilaian, sistem seleksinya saya sudah sangat ketat dan dikawal. Jadi seperti itu. Nah, untuk orang tua yang merasa tertipu, akhirnya datanglah ke PKN STAN atau ke tempat di mana dia bertemu oknum tersebut, memprotes, saya udah bayar kok nggak lulus anak saya. Ya, oknum tersebut kalau memang dia pegawai Kementerian Keuangan ya pasti kena pecat dan dipidana. Tapi kalau oknum tersebut ternyata juga oknum yang mengaku-ngaku pegawai, ternyata dia bukan siapa-siapa di Kementerian Keuangan atau PKN STAN, ya susah melacaknya gitu, dia hanya menipu saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan mau percaya dengan oknum-oknum orang-orang yang bisa menjanjikan anaknya lulus PKN STAN, kalau tidak dikembalikan uangnya 90 atau 80%. Jangan percaya, itu dia penipu. Dia tidak ngapa-ngapain, dia hanya berharap dari sekian banyak yang menyuap ke dia, yang percaya ke dia,
adalah satu atau dua orang yang memang beneran lulus dan dia dapat uangnya gitu. Yang banyak itu seperti itu, tertipu. Jadi kalau untuk bisa luluskan harus bayar uang, tidak ada. Itu sangat sangat mustahil lah ya. Apalagi dengan sistem ujian yang sekarang, yang 2 tahun 3 tahun terakhir ini dengan menggunakan komputer assisted test, yang semuanya serba online, serba computerized. Mau gimana? Kalaupun apa, yang satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan sistem perjokian. Perjokian pun itu kita pasti bisa detek, karena setiap kali melaksanakan ujian kita ada metal detektor, ada pemeriksaan KTP, ada pemeriksaan identitas dengan benar-benar ya, bukan dengan hanya formalitas gitu. Ada fingerprintnya, periksa fingerprint. Jadi sangat susah gitu, sangat mustahil untuk terjadi kecurangan di seleksi PKN STAN dengan sistem komputerized lagi kan, CAT gitu. Nilainya itu kalau Anda pernah ikut atau pernah mengantarkan saudara Anda atau teman Anda ikut ujian PKN STAN yang sistem CAT, computerized assisted test, Anda pasti tahu di lokasi ujian itu, pada saat si peserta pendaftar SPMB PKN STAN melaksanakan ujiannya, itu nilainya langsung live tertayang di layar yang disediakan oleh panitia di luar. Jadi si pengantar, orang tua, teman, saudaranya si peserta SPMB PKN STAN itu menonton langsung nilai yang diperoleh oleh si peserta di luar di layar yang disediakan oleh panitia. Nah, dengan sistem seperti itu, bagaimana terjadi kecurangan? Apakah nilainya bisa tiba-tiba berubah? Pasti ketahuan karena sistemnya sudah terekam. Dan banyak mata yang melihat berapa nilai yang diperoleh oleh si A, si B, si C. Jadi sangat mustahil untuk terjadi kecurangan dengan membayar sejumlah uang untuk bisa lulus di PKN STAN. Nah, ya, itu saja sih yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Kalau ada cerita-cerita atau pengalaman menarik dari rekan-rekan sekalian, boleh diajukan di kolom komentar, nanti saya bahas. Atau ada usul untuk membahas apalagi soal PKN STAN atau Kementerian Keuangan juga boleh. Nanti saya di video selanjutnya bisa saya jadikan topik untuk dibahas. Ya, itu saja sobat PKN STAN. Saya harap Anda bisa clear sekarang ya, pandangan Anda tentang PKN STAN dan seleksi penerimaan mahasiswa barunya. Jangan tertipu oleh oknum-oknum yang menyajikan dengan sejumlah uang harus dibayar. Jangan tertipu, hanya ikuti saja rangkaian ujiannya dan seleksinya ya, dan berdoa Anda bisa menjadi bagian dari Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.